Cek, 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 cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan fisika dasar 2 ya, untuk PV 4102. Kita masuk ke modul kelima. Nah, di modul kelima ini membahas terkait dengan gejala gelombang, yaitu adalah terkait dengan interferensi di tes formatif pertama. Di tes formatif kedua akan dibahas difraksi, dan di tes formatif ketiga akan dibahas polarisasi. Oke, so untuk soal nomor 1 untuk tes formatif pertama ya. Oke, gejala interferensi dapat diamati jika dua sumber cahaya yang memancarkan radiasi dengan frekuensi yang hampir sama dan ada kaitannya dengan fase tertentu. Nah, jadi nomor 1 jawabannya D. Nah, kenapa kok nggak yang A2? Kenapa nggak yang A? Kalau yang monokromatis itu adalah berarti cahaya yang sejenis. Monokromatis itu berarti satu sumber cahaya aja. Kalau memiliki panjang gelombang yang sama, enggak. Nah, tinggal antara A sama D. Nah, kenapa kok ada kaitannya dengan fase tertentu? Karena ketika misalnya fasenya dia sefase, maka dia akan menjadi konstruktif atau membangun. Tapi kalau fasenya berbeda, maka akan menjadi destruktif atau menghancurkan satu sama lain. Makanya terkait dengan interferensi itu nanti akan ada terbagi menjadi dua, yang konstruktif dan ada yang destruktif ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah D. Nomor 2, pada percobaan celah gandayang jika jarak antar celah menjadi setengah semula, sedangkan jarak layar ke celah menjadi 2 kalinya, maka lebar fringe atau lebar pitanya atau jarak jarak terang ataupun jarak pitanya ke pusatnya itu kira-kira akan menjadi seperti apa. Nah, untuk nomor 2 sebenarnya kita bisa menggunakan formula seperti ini. D dikalikan dengan sin theta itu sama dengan bla 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 alfa. Kenapa bla 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 alfa? Karena sebenarnya kalau misalnya yang saya kotakin warna orange ini sebenarnya bisa kita nggak usah pakai rumus, bisa sebenarnya ya. Makanya kenapa saya bikin titik-titik. Karena ini nanti bisa berlaku intinya rumus ini berlaku untuk pola terang ataupun pola gelap ya, atau fringe terang ataupun fringe gelap. Nah, di mana untuk sin theta ini itu kalau kalian lihat gambar daripada daripada si percobaan celah gandayang, maka sin theta ini itu bisa kita mendekati, yaitu adalah Y per L. Nah, Y per L sama dengan bla 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 lambda. Nah, di mana keterangannya di sini adalah D itu adalah lebar celah gandanya. Oke. Terus kemudian L ini adalah jarak layar ke celah, jarak layar celah. Nah, kalau Y ini adalah lebar pitanya, atau bisa kita katakan ini lebar fringe ya. Lebar fringe, atau kita bisa katakan jarak fringe ke pusatnya, ke pusat fringe-nya. Oke. Nah, berarti dari rumus yang ini yang dipakai yang di bawah ya. Dan ternyata dari soalnya ternyata yang kalau udah ya berarti tinggal kita pakai perbandingan aja. Berarti D1 kali Y1 sama dengan per L1 sama dengan bla 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 lambda 1. Kita bandingkan gitu kan. Berarti D2 kali Y2 per L2 ini bla 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 lambda 2. Nah, berhubung karena ini lambdanya sama, ini sama ini kan kita bahas fringe yang sama, karena kalau fringe-nya beda of course nggak bakal bisa. Jadi ini titik kali lambdanya ini akan saling menghabisi karena nilainya sama. Kemudian karena berhubung lebar fringe, berarti nilai Y-nya nih yang ditanya. Jadi Y-nya Y2-nya ini sama dengan berapanya Y1 sih? Dengan kondisi bahwasanya jarak antar celah itu setengah dari semula. Berarti D2-nya adalah setengah daripada D1. Kemudian jarak antar layarnya berarti L2 itu adalah 2 kali daripada L1. Ya udah, dari sini berarti D1 kali Y1 per L1 sama dengan D2 kali Y2 per L2.
Ya udah, D1 dikalikan dengan Y1 per L1 sama dengan D2-nya adalah setengah kali D1, Y2 per 2 kali L1. Berarti coret-coret, coret-coret. Ya kan, karena sama-sama dikali L1, sama-sama dibagi D1. Sehingga kita memperoleh informasi bahwasanya di sini berarti Y1 sama dengan Y2 per 4. Berarti ya Y2-nya, nilai Y2-nya adalah 4 dikalikan dengan Y1. Artinya apa? Lebar fringe-nya kalau setelah dirubah, baik terkait dengan jarak antar celah ataupun jarak layar ke celah, itu akan menjadi 4 kali lipatnya ketika membahas fringe yang sama. Ingat ya, membahas fringe yang sama. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah D. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Jika kita memindahkan lokasi eksperimen celah ganda yang dari udara ke air yang jernih, maka pola fringe interferensinya akan menjadi mengerut atau mengecil, ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah A. Kalian bisa baca itu materinya di bukunya ada kok, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya. Kita lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Oke, untuk nomor 4 terlebih dahulu. Kita sudah punya informasi suatu cahaya monokromatis dihasilkan oleh sebuah celah sempit dan selanjutnya dilewatkan pada 2 celah ganda yang sejajar sehingga menghasilkan pola interferensi jika ditangkap oleh layar. Jarak keduanya dikali Oke, berarti nomor 4 ini sama kayak nomor 2. Jarak kedua celah, berarti D2-nya ini sama dengan 2 kali D1. Sedangkan jarak antara celah dengan layar dikurangi menjadi separuhnya. Berarti L2 ini jadinya adalah setengah daripada L1. Ya kan? Oke, berarti ditanya adalah lebar fringe-nya. Berarti Y2-nya ini berapanya Y1 sih? Ya sudah, berarti D1 kali Y1 per L1 sama dengan bla 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 kali lambda 1. Nah, oke. D2 kali Y2 per L2, ini bla 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 lambda 2. Nah, karena ini bernilai sama, ya udah, berarti tinggal kita bandingkan aja. Berarti D1 kali Y1 per L1 sama dengan D2 kali Y2 per L2. D1 kali Y1 per L1 sama dengan D2-nya adalah 2 kali D1 kali Y2 per setengah kali dengan L1. So, berarti L1-nya coret, D1-nya dicoret. Berarti Y1 sama dengan, nah, 2 dibagi setengah. Ini berarti jadinya 4 nih. 4 kali Y2. Berarti bisa kita katakan bahwasanya Y2-nya ini sama dengan 1/4 atau Y1 per 4. Berarti bisa kita katakan jarak fringe-nya atau lebar fringe-nya sekarang menjadi 1/4-nya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 kita punya informasi bahwasannya fringe interferensi celah ganda muncul di layar yang terletak 1,5 meter dari celah. Berarti L-nya ini sejauh 1,5 meter. Jarak antar kedua celah, berarti nilai D-nya itu sama dengan 0,15 mm, atau bisa kita tulis dalam bentuk satuannya adalah 15 kali dengan 10 dipangkatkan dengan min 5 meter. Nah, karena ini kan 15 kali 10 pangkat min 2. Terus ini mili itu kan 10 pangkat min 3. Jadinya berarti 10 pangkat min 5. Terus cahaya yang digunakan, oke, berarti itu lambdanya, yaitu adalah 6.500 Armstrong. Nah, 1 Armstrongnya, nah 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Oke, jadinya berarti ini 6.500 kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah, yang ditanya adalah besarnya perubahan lebar fringe jika layarnya dijauhkan lagi 50% dari celah ganda. Ya, ini celah ganda nih. Berarti ini ada D1, ini ada D2. Nah, D2-nya perubahan lebar fringe jika layar dijauhkan. Oke, berarti itu bukan D, melainkan L ya. Berarti L2-nya ditambahin 50
cm, berarti 1,5 meter tambah 0,5 meter. Jadinya berarti 2 meter. Nah, besar perubahan ini jika Nah, kan kita tahu bahwasannya kan ini nih. Nah, ini kita anggap dia pakai kita ditanya, dia nanyanya adalah lembar fringe yang sama. Karena kalau fringe-nya beda, otomatis jawabannya bisa bermacam-macam. Ya udah, berarti yang ditanya adalah delta Y-nya ini berapa sih? Nah, ya udah. Berarti delta Y itu kan ini jawab di sini aja ya. Delta Y sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, di mana untuk mencari Y2 sama Y1 ya of course kita cari dulu. Nah, berarti D1 kali Y1 per L1 sama dengan, kita anggap aja 1 lambda deh. Nah, kita ambilnya 1 aja ya. Nah, di sini jadinya 1 gelombang lah ibarat kata tuh. Nah, D1-nya, D-nya sama nih, 15 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan Y1-nya, itulah yang dicari, per L1-nya adalah 1,5 dikali dengan lambda. Sama dengan lambdanya sama dengan 1 kali lambda adalah 6500 kali 10 pangkat min 10. Berarti nilai Y1 itu setara dengan 6500 kali dengan 10 pangkat min 10 kali 1,5 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat min 5. Maka nilai Y1-nya, nah jawabannya berdasarkan kalkulator itu jawabannya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 3 ya. 6,5 kali dengan 10 pangkat min 3 meter ya. Oke, berarti di sini kita sudah punya informasi bahwasanya untuk nilai Y1-nya terlebih dahulu ya. Y1-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, sekarang kita cari deh Y2-nya. Nah, ya udah. Berarti untuk D1-nya D-nya sama, lambdanya sama, dan untuk L-nya yang berbeda, melainkan di sini 2. Nah, berarti hasilnya of course ininya berbeda dong. Nah, berarti ini D2, Y2, L2, yang ini jawabannya 2 nih. Yang ini 2 nih, L2-nya. Jadi ini kalau dikali, kalau dihitung, kalau dihitung ya, 1,5-nya dikali dengan 2, itu jawabannya adalah 8,67 kali 10 pangkat min 3. Ya, 8,67 nih. Ya udah, berarti ini 8,67 kali 10 pangkat min 3 meter. So, berarti langsung saja kita hitung untuk nilai delta Y-nya berarti sama dengan 8,67 kali 10 pangkat min 3 dikurang dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti nilai delta Y-nya adalah sebesar 2,17 ya, 2,17 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Nah, ini kan satuannya satuannya meter ya. Nah, berarti ini delta Y-nya ini setara dengan yang namanya 2,17 mm. Oke. Ya, so untuk jawabannya I think ini emang kayaknya nonton nomor 5 ini jawabannya nggak ada. Karena I think kayak udah pas deh. Coba 50 cm tuh kalau bagi 100 0,5 bener. Nambah dijauhkan lagi 50 cm dari celah yang tadi. Berarti nambah setengah meter tuh. Bener kok. Oke, udah bener juga. Dan perhitungannya juga nggak salah kok. D kali Y per L sama dengan bla 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 lambda. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngikutin yang di bukunya pun juga sama, sebenarnya cuma beda simbol. Kan D, rumusnya kan D kali Y per L sama dengan bla 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 lambda. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bahas terkait dengan Y, itu kan sama dengan berarti bla 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 lambda dikalikan dengan L per D kan. Nah, sama kok rumusnya. Kalau misalnya kita masukin Armstrongnya 6500 kali 10 pangkat min 10, terus L-nya ini segini 1,5, apa namanya, jawabannya segini gitu loh, 6,5 kali 10 pangkat min 3 kalau dimasukin yang 1,5. Jadi I think kayaknya emang ini entah tipe, kayaknya entah salah salah angka, mungkin entah kayak misalnya harusnya ini 6,5 Armstrong, atau mungkin di sini
jaraknya bukan meter melainkan sentimeter. Nah, itu kan berpengaruh ya. Jadi mungkin secara angka udah pas, angkanya ada 217 atau 2, ini kan 2167 kan harusnya. Cuman saya bulatkan dua angka di belakang koma nih di sini. Nah, jadi ya I think ini ada salah informasi. Atau mungkin kalau misalnya emang saya ada salah kalkulasi, tolong diinformasikan ya. Nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 4 sama nomor 5-nya karena kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, jadi udah saya kalkulasi ulang dan emang ini kayaknya mungkin satuannya ada yang salah atau mungkin tipe jawabannya saya nggak tahu. Oke, jadi untuk nomor 6, cahaya yang koheren 6,633 nanometer, celah ganda yang terpisah segini, pola interferensi yang dihasilkan layar. Oke. Jadi di sini dikasih tahu bahwasannya ada lambda sebesar 633 nanometer, alias berarti 633 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian untuk pola interferensi layar berjarak, berarti ini adalah L-nya 2,56 meter. Kemudian celah ganda yang terpisah sebesar D 0,103 mm, alias berarti 103 kali dengan 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6 meter. Ini kan jadinya 103 kali 10 pangkat min 3, terus dikali dengan 10 pangkat min 3 lagi jadi 10 pangkat min 6. Jarak separasi di layar untuk dua buah frinzi terang orde keempat yang terletak dari masing-masing bayangan sisi daripada masing-masing sisi bayangan pusat. Nah, inilah baru saya mau jelasin. Karena kalau misalnya nih kan set. Nah, kan ini ada sejauh D, ya kan? Nah, oke. Terus kemudian di sini ada layar. Ya, saya anggap ini layarnya di kotak nih. Nah, ini nih ada layar. Nah, jadi kalau misalnya mau nentuin dia berapa gelombang daripada pakai rumus, itu bisa begini sebenarnya. Oke. Jadi di sini itu adalah terang pusat, ya. Ini adalah pusatnya. Yang hijau ini adalah oke, mungkin ini saya bikin aja kalau misalnya di sini. Nah, ini adalah yang pusat. Oke. Ini pusat. Kemudian yang gelap itu akan saya wakili menjadi dengan warna biru tua. Nah, jadi ini gelap nih. Ini gelap. Ini gelap 1, gelap 2. Nah, karena di sini yang pusat cuman hanya terang aja. Ya. Terus kemudian lanjut lagi. Atau mungkin biar karena ini kan nggak mungkin lah ya jaraknya segini. Kita sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah untuk si siapa? Untuk si pusatnya. Dan ini hijau ini adalah yang terang. Terus kemudian dengan lebar yang sama ini adalah gelap. Nah, oke. Ini juga gelap nih. Ini gelap pertama ya. Ini adalah gelap pertama. Ini ke satu. Ini ke satu. Ini adalah pusat. Kemudian ini ada lagi. Ini adalah terang. Terang pertama. Ini juga terang pertama. Nah, jadi kalau misalnya soalnya ini, itu yang ditanya adalah terang keempat yang ada di atas gitu ya. Nah, ini kan terang keempat. Kemudian di sini ada terang pusat. Terus di sini ada terang keempat lagi nih. Nah, jadi yang ditanya itu dari sini ke sini itu berapa jaraknya? Ya, ini nilai Y-nya nih berapa? Ya udah, karena berhubung ya dari sini ke sini ya, sama dari sini ke sini itu nilainya sama. Yaitu dengan kita katakan berarti Y4 lah ya. Ini adalah Y keempat. Nah, ini adalah Y4. Berarti nanti perhitungan untuk nilai Y-nya ini sama dengan 2 kali dengan Y4. Nah, berarti kita cari Y4-nya dulu. Nah, rumusnya kan berarti D kali Y per L sama dengan berapa lambda. Nah, jadi setiap selang ini kan selang-seling nih.
Nah, setiap perbedaan ini itu adalah setengah lambda. Nah, jadi ini ke sini itu setengah lambda. Nah, terus dari sini ke sini pun juga setengah lambda. Berarti kalau terang ke satu ke pusat itu jaraknya adalah 1 lambda. Berarti kalau 4 ke pusat itu jaraknya adalah ya 4 lambda. Nah, kalian coba nanti kalian cek begini. Nah, ini kan pusat. Nah, gelap 1. Terus gelap 2, ya kan? Nah, nanti kalian hitung nih setengah, setengah, 1, setengah, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nanti kalian pas hitung seperti ini sampai kalian bikin apa namanya? Sampai ke atas yang pusat yang terang keempat itu adalah 4 lambda. Atau kalau kalian mau pakai rumusnya dipersilakan, saya tidak melarang karena kalau for me ini nggak usah pakai rumus yang NAPA lah. Karena kalau kalian lihat beberapa sumber rumus untuk yang kayak gini terkait dengan penentuan yang saya kotakin ini itu punya rumus yang beda-beda dengan nilai patokan yang beda seperti itu ya. Oke, jadinya ini berarti 103 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan Y-nya adalah itu yang ditanya. Per L-nya itu adalah 2,56 sama dengan 4 dikalikan dengan lambda yaitu adalah 633 kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti untuk menghitung nilai Y di sini itu setara dengan yang namanya 4 kali 6. Wait dulu. Ini saya pindahin ke atas dulu aja ya. Nah, oke. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali 633 kali 10 pangkat min 9 per dikalikan dengan 2,56 dibagi dengan yang namanya 103 kali dengan 10 pangkat min 6. Sehingga nilai Y keempatnya itu adalah oke, langsung aja kita hitung aja. 4 kali 633 kali dengan 10 pangkat min 9 kali 2,56 dibagi dengan 103 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah 0,063 ya. 0,063 meter ya. 0,63 meter. Nah, tapi di pilihan gandanya dalam satuan cm, berarti ini Y-nya itu setara dengan yang 0,063 meter. Berarti Y-nya ini setara dengan yang namanya 0,63 dikali 100 ya. Berarti jadinya 6,3 cm. Berarti nilai Y ini ingat ya, ini nilai Y4. Nah, ini nilai Y4. Berarti nilai Y-nya sama dengan 2 kali dengan 6,3. Berarti Y-nya sama dengan 12,6 cm. Ya, jawabannya untuk nomor 6 adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif pertama. Nah, nomor 7. Oke, jadi untuk soal nomor 7 kita punya informasi bahwasannya ada lambda sebesar 6.500 Armstrong atau setara dengan yang namanya 6.500 kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah, kemudian digunakan dalam eksperimen celah ganda yang mempunyai jarak antar celah, D-nya berarti adalah 2 mm atau setara dengan yang namanya 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika jarak layar dari celah jarak layar dari kedua celah, berarti ini adalah L-nya 120 cm atau setara dengan 120 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka jarak fringe terang ketiga ya berarti. Oke, ini pusat hitamnya, ini pusat terang pusat ya. Ini terang pusat. Berarti ini gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua, gelap ketiga, terang ketiga. Oke, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Berarti ini 3 lambda. Ya udah, langsung kita masukkan aja rumusnya D kali Y per L sama dengan 3 lambda. Ya udah, berarti
2 kali 10 pangkat min 3 kali Y per L-nya adalah 120 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3 kali lambdanya adalah 6500 kali 10 pangkat min 10. Nah, berarti nilai Y-nya itu setara dengan yang namanya 3 kali 6500 kali 10 pangkat min 10 kali 120 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti nilai Y-nya, nah langsung kita hitung pakai kalkulator ya. Oke. Berarti 3 kali 6500. Oke, 3 kali 6500 kali 10 pangkat min 10 kali dengan 120, nah, atau 1,2 itu ya berarti ya, dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti jawabannya adalah 1,17 kali 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 dengan satuan meter. Nah, 10 pangkat min 3 meter ini setara dengan yang namanya milimeter. Berarti jawabannya Y-nya adalah 1,17 mm. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah yang A. Ya. Lanjut ke nomor 8. Sebuah kaca cembung datar diletakkan di atas lempeng kaca seperti gambar berikut. Nah, pola interferensi yang teramati dari susunan kaca tersebut akan berupa lingkaran konsentris, yang dimana ini ada di materi terkait dengan interferensi cincin Newton ya. Kalian bisa lihat itu susunannya seperti apa, dan nanti ketika pas ada interferensi bentukannya tuh seperti apa ya. Ya, kalian bisa lihat ada di materi depannya kok ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya untuk tes formatif yang kedua, karena tes formatif pertama ini sudah selesai. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8 untuk tes formatif 1, dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua. Nah, nomor 1. Jika lebar celah difraksi celah tunggal dilebarkan 2 kali, berarti ini D2-nya sama dengan 2 kali D1. Nah, bagaimana terjadi pada fringe pusat? Oke, lebar fringe pusat akan berkurang menjadi setengahnya. Oke, ini terkait dengan nilai yang daripada D kali Y per L sama dengan bla 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 lambda. Nah, dari sini kita memperoleh informasi bahwasanya untuk nilai Y ini sama dengan bla 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 lambda, karena kan yang ditanya lebarnya ya, berarti Y-nya nih yang ditanya. Dikalikan dengan L per D. Oke. Nah, tapi ini kan kalau misalnya kita anggap dia adalah lebar fringe yang biasanya. Tapi juga kalau misalnya kita mau definisikan yang lebih maksimum, ini 2 dikalikan dengan Y. Nah, yang pasti mereka berdua ini kalau misalnya kita bahas, berarti kan kalau Y-nya semakin besar berarti hasil nilai maksimumnya kan semakin besar juga kan. Ya, karena kan 2 kali sesuatu nih. Nah, berarti karena berhubung ini berarti kita bandingkan dengan apa? Ya, kita bandingkan dengan nilai atau gini aja deh, kita langsung bikin ke yang maksimum aja. Berarti ini 2 kali bla 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 lambda kali L per D. Nah, berarti kita kerjakan dengan perbandingan Y1 per Y2 sama dengan 2 kali bla 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 lambda 1 kali L1 per D1 per 2 kali bla bla lambda 2 kali L2 per D2. So, ini kita coret ya, karena jaraknya sama panjang gelombang yang digunakan sama. Berarti nilai Y1 per Y2 ini sama dengan D2 per D1. Berarti nilai Y1 per Y2 sama dengan D2-nya adalah 2 kali D1 per D1. Berarti Y1 per Y2 sama dengan 2. Berarti artinya apa? Y2-nya sama dengan setengah kali Y1. Berarti lebar fringe pusatnya akan berkurang menjadi setengahnya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Nah, kalau intensitas ini nggak ada yang pas. Kenapa? Karena harusnya 4 kali. Nah, karena apa? Karena untuk rumus intensitas itu ada kuadratnya, ya, ada kuadratnya. Jadi kalau terkait dengan intensitas, karena dia ada kuadratnya, berarti dia bukan menjadi 2 kali lagi, melainkan bisa jadi 4 kali atau 1/4 kalinya. Ya, jadi B sama C ini udah salah ya. Oke, nomor 2 lanjut. Nomor 2,
perbedaan utama antara fenomena interferensi dan difraksi sebenarnya kan mirip ya, nggak jauh beda. Bedanya adalah difraksi disebabkan oleh yang namanya interferensi dari muka gelombang. Nah, jadi ini jawabannya adalah B. Kalian bisa cek itu di sini nih, cek ada di materinya berupa tabel yang membedakan kira-kira interferensi dan difraksi itu perbedaannya apa aja sih. Nah, jadi nomor 2 ini jawabannya adalah B ya. Jadi interferensi itu adalah superposisi dari dua gelombang yang sumbernya sama, sedangkan kalau difraksi itu adalah interaksi dari gelombang oleh muka gelombangnya itu sendiri ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 sampai nomor 6. Nomor 3, terkait dengan fenomena difraksi tidak dapat diamati jika menggunakan celah tunggal yang lebar. Jadi difraksi ini harus sempit ya. Mau dia ganda boleh, mau dia tunggal boleh ya. Nomor 4, hal-hal berikut yang berkaitan dengan perubahan lebar fringe difraksi adalah berbanding terkait dengan perubahan lebar, mungkin terkait dengan berarti D kali Y per L sama dengan bla 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 lambda. Berarti nilai Y-nya sendiri itu sama dengan bla bla lambda kali L per D. Yang artinya berarti berbanding lurus dengan perubahan jarak celah ke layar ya, benar ya. Jadi nomor 4 ini adalah yang D. Karena kalau misalnya kita bandingkan terkait dengan lebar ini sama intensitas cahaya itu nggak ada hubungannya, karena yang berhubungan tuh ini. Jadi kalau misalnya delta Y berarti Y2 kurang Y1, berarti delta Y sama dengan bla 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 lambda 2 kali L2 per D2. Nah, dikurangkan dengan bla 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 lambda 2 kali L2 per L1 lambda 1 kali L1 per D1. Nah, kalau misalnya kita anggap nih berbanding terbalik dengan perubahan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kan nggak mungkin. Karena apa? Gelombangnya nggak mungkin diganti. Nah, karena kan di sini kalau misalnya bisa kita otak-atik ya, kalau emang dia bisa pun berarti mau nggak mau harus merubah sumber cahayanya. Nah, ini sudah dilakukan. Dan yang pasti dia bukanlah jadi kalau kita lihat nih dari rumus ini kan berarti Y sebanding dengan L, berarti Y ini sebanding dengan lambdanya, dan Y ini sebanding dengan yang namanya seperti D. So berarti when this is up, 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 ini down, kemudian ini down, ini down, ini down, ini down, sedangkan ini down, dia up. Jadi dari sini aja udah ketahuan bahwasanya kalau terbalik dengan perubahan panjang gelombang ya, perubahan dengan panjang gelombang, of course itu adalah sesuatu yang salah karena lambdanya ini sebanding. Jadi yang A ini salahnya karena ini aja deh, ini aja nih, karena ini bisa diganti ya sumber cahayanya. Jadi bukan berbanding terbalik, bukan, karena berbanding lurus. Ukuran sumber ini nggak ada pengaruhnya karena ini intensitas tuh nggak ada pengaruhnya. Yang D lurus terhadap perubahan jarak celah ke layar terkait dengan L ya, dia berbanding lurus ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 5. Nomor 5, sebuah pola difraksi teramati menggunakan cahaya merah. Jika cahaya merah yang diganti menjadi dengan cahaya biru, maka pita difraksi menjadi bagaimana? Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya panjang gelombang ya. Jadi enggak jauh beda sama nomor 4, karena kita tahu bahwasanya kan ini panjang gelombang ya. Nah, berarti pengaruh sama panjang gelombang dan dia berbanding lurus. Nah, bagaimana dengan panjang gelombang daripada si merah sama si biru ini? Nah, kalau merah itu sendiri panjang gelombangnya lebih besar yang merah. Nah, jadi untuk nomor 5 di sini, lambda merah itu lebih besar daripada lambda yang biru. Makanya atau bisa kita katakan berarti lambda yang biru ini lebih kecil daripada lambda yang merah.
Nah, kalau misalnya lambdanya diturunin dari rumus yang Y ini, kalau lambdanya berarti ini kan bisa kita katakan berarti lambdanya turun. Berarti maka akan berdampak kepada nilai Y yang dimana Y-nya juga pasti turun. Berarti pita difraksinya akan menjadi lebih sempit. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A ya. Nah, oke. Lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 itu kita punya informasi yaitu adalah terkait dengan lambdanya adalah 600 nanometer alias setara dengan 600 kali 10 pangkat min 9 meter. Dihasilkan dari sumber jauh jatuh mengenai celah tunggal lebar 1 meter. Oke, berarti D-nya adalah 1 mm alias 10 pangkat min 3 meter. Teramati pola difraksi yang jauhnya berarti L-nya itu adalah 2 meter dari celah. Jarak antar fringe gelap. Nah, oke. Jadi apa namanya? Kalau beda ya sama interferensi. Kalau dia apa sih namanya, kalau misalnya ini kan yang pusat nih, ini terang pusat sama sebenarnya, terang gelap Nah, cuman bedanya adalah kalau misalnya ini kita bahas ini gelap, kemudian ini kita bahas terang, kemudian kita bahas gelap, dia bahas terang di sini. Nah, ini juga sama dong, pasti ada gelap, terang, gelap, terang. Oke. Nah, jadi karena berhubung terang pusatnya ini enggak ini, jadi bedanya tuh ini ke sini itu 1 lambda, ini ke sini 1 lambda. Tapi beda sekecil-kecilnya ini itu bedanya setengah lambda. Nah, jadi ya betul sekali. Karena kita kan mau nyari yang dari sini ke sini nih, ya kan? Berarti untuk Y-nya itu sama dengan 2 kali Y1. Yang dimana kalau kita hitung rumusnya adalah D kali Y per L sama dengan bla 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 lambda. Nah, walaupun sebenarnya kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kan kita bisa hitung 2 lambda sebenarnya sekaligus ya. Nah, tapi nggak ada masalah. Jadi biar pengerjaannya sesuai dengan rumus dasarnya aja. Berarti D-nya ini adalah 10 pangkat min 3 dikali dengan Y1 per L-nya 2 sama dengan 1 lambda. Lambdanya adalah 600 kali 10 pangkat min 9. Oke, berarti lanjut ke sini. Berarti untuk nilai Y1-nya ini setara dengan 600 kali 10 pangkat min 9 kali 2 per 10 pangkat min 3. Berarti nilai Y1-nya ini setara dengan yang namanya 1200 kali 10 pangkat min 6. Atau nilai Y1-nya sama dengan 1,2 kali dengan 10. Nah, mundur 3 nambah 3, jadinya min 3 meter. Atau nilai Y1-nya sama dengan 1,2 mm. So, kesimpulannya jarak dari total dari gelap ke gelap yang itu adalah 2 dikali dengan 1,2. Berarti nilai Y-nya adalah 2,4 mm. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang D ya. Jadi yang dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu tetap setengah lambda ya hitungannya ya. Jadi ini terhitung dia setengah lambda. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 3 sampai nomor 6 dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 terkait dengan yang namanya dua buah garis dalam spektrum sodium mempunyai kepanjangan gelombang ini. Nah, terus ditanya besarnya daya pisah kisi difraksi agar dapat membedakan kedua gelombang ini. Nah, nomor 7 kita punya informasi bahwasanya ada lambda 1 5890 Armstrong. Kemudian untuk lambda kedua adalah 5896 Armstrong. Kemudian yang ditanya adalah R-nya ini berapa? Ya, gampang, tinggal kita jawab aja. R sama dengan lambda per delta lambda. Nah, untuk lambdanya sendiri itu bisa kita cari dengan cara ya lambda sama dengan lambda 1 ditambah dengan lambda 2 dibagi dengan 2. Berarti lambdanya adalah 5890 tambah 5896 dibagi dengan 2, maka nilai lambdanya adalah 5893 Armstrong. Kemudian untuk delta lambdanya itu berarti lambda 2 kurang lambda 1.
Berarti delta lambdanya adalah 5896 dikurangkan dengan 5890. Berarti delta lambdanya sama dengan 6 Armstrong. Sehingga langsung kita masukkan aja. Berarti nilai R-nya adalah 5893 per 6. Ya sudah, dihitung 5893 dibagi dengan 6, nilainya adalah 982,17 ya. 982,167 ya, yang dimana jawabannya mendekati yang A, seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 8. Untuk soal nomor 7, agar dapat membedakan garis tersebut dalam spektrum orde kedua, jumlah celah kisi disfraksi yang diperlukan adalah berapa? Nah, untuk nomor 8, ini rumusnya adalah menggunakan R sama dengan N dikalikan dengan yang namanya orde atau M ya. Saya tulisnya M aja deh. Berarti R-nya itu adalah 982,167 sama dengan N-nya ini adalah jumlah kisi dikali dengan 2. Berarti N-nya itu sama dengan 982,167 dibagi dengan 2. Maka nilai N-nya adalah 982,167 dibagi dengan 2, nilainya adalah 491,08 ya, 491,08. So berarti ya kira-kira yang mendekati adalah 492. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so segitu dulu untuk tes formatif yang kedua, dan saya mau langsung lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8 di tes formatif kedua, dan kita akan lanjut ke langsung saja kita taruh 5 soal untuk di tes formatif ketiga ini, karena emang cuma ada 5 soal doang. Nah, dari nomor 1, sifat transversal gelombang elektromagnetik diperlihatkan dalam fenomena yaitu adalah polarisasi. Jadi kalian tinggal cari aja gambarnya terkait dengan polarisasi gelombang elektromagnetik ya. Oke, wait bentar dulu. Polarisasi cahaya. Nah, jadi contohnya seperti apa untuk soal nomor 1? Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah gelombang elektromagnetik yang dimana mempunyai ada ada yang tegak seperti ini, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kemudian setelah dipolarisasi itu akan menjadi searah ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah D ya. Ini kan sifat gelombang transversal kan ya, ada bukit, ada lembah dan sebagainya. Oke, nomor 2, sudut polarisasi bergantung kepada apa? Nah, untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah N sama dengan tan theta atau tan polar D ya, theta PD. Nah, di mana berarti sudut polarisasi ini tergantung sama indeks bias. Dan kita tahu bahwasanya indeks bias ini apa? Ya, tergantung terhadap panjang gelombang. Nah, maka nomor 2 jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut nomor 3. Lapisan polaroid digunakan pada kacamata sunglasses agar dapat apa? Mereduksi cahaya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Nah, ini udah pasti paling make sense ya, karena nggak bakal mungkin melihat benda jauh, melihat benda dekat, atau memperbaiki cacat mata, melainkan untuk mereduksi intensitas cahayanya. Nah, nomor 4. Kita punya informasi bahwasannya dua lembar polaroid mempunyai arah polarisasi sejajar sehingga cahaya melewatinya mempunyai intensitas maksimum setelah melalui kedua lembar. Sudut antara kedua lembar polaroid agar intensitasnya menjadi setengahnya dari semula. Nah, ini sebenarnya saya agak sedikit ragu karena gini. Karena setahu saya ya, kalau misalnya setelah dia melewati jadi ini kasusnya tuh kan ada dua lembar polaroid ya. Jadi cuman kita nggak tahu nih sudut antara kedua lembar polaroid itu berapa. Nah, agar intensitasnya menjadi setengah dari semula.
Nah, jadi kalau misalnya saya punya polaroid di awal sini, nah gitu ya. Di sini masuk sebesar I0, maka setelah dia lewat polarisasi pertama, maka akan menjadi I1. Kemudian di sini akan ada yang kedua, maka nanti dia akan keluar sebesar I2. Nah, jadi setelah kayak gini, ini sebenarnya udah langsung nih I1-nya ini pasti dia setengah I0, ya kan? Nah, jadi agar intensitasnya menjadi setengah dari semula. Nah, jadi kalau misalnya ditanya jadi I2-nya ini adalah setengah daripada apa? I0 gitu ya. Berarti I2 sama I1 tuh sama. Bener nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita pakai teori seperti ini, maka untuk I2-nya ini kan sebenarnya kita gunakan rumus yang dari mana I1 dikalikan dengan cos kuadrat theta sama dengan setengah I0. Berarti setengah I0 dikalikan dengan cos kuadrat theta sama dengan setengah I0, maka cos kuadrat tetanya ini sama dengan 1. Ya, berarti cos berapa? Ya, tetanya sama dengan 0, karena cos 0 itu 1. Nah, cuman kalau kayak gini berarti kan dia sejajar dong, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngikutin di bukunya, jadi di bukunya ini nggak jelasin, oh kalau misalnya dia dua kayak gini tuh. Oke, wait, bentar. Nah, jadi gini, mungkin gini aja ya. Kalau misalnya nih, jadi kan sebenarnya awalnya tuh kan kalau namanya belum terpolarisasi itu kan berarti ada ke atas, ke samping, kanan, kiri, bawah, terus miring ya kan. Nah, kemudian kalau awalnya nih kan ini bergerak nih, maju nih ke sini, ya kan, yang punya arahnya entah kemana gitu ya, maju. Kemudian awalnya terkena polarisator terlebih dahulu, yang dimana polarisatornya saya maunya polarisatornya begini deh ya. Nah, saya mau polarisatornya begini. Berarti setelah melewati ini, maka cahaya yang awalnya dia ada 8 arah seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah polarisator pertama, ya kan? Yang dimana nanti dia akan maju ke sini sebesar I0, kemudian nanti ini akan menjadi I1, ya. Kemudian karena katanya kan polarisatornya awalnya sejajar nih. Nah, oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita anggap deh masih dengan sudut yang sama. Berarti nanti ya kalau udah sama begini ya mau diapain, pasti arahnya juga begini doang nih. Yang maksudnya naik turun begini gambarnya. Oke. Kemudian ini akan menjadi I2. Nah, karena berhubung kalau kita gunakan, kita anggap saja di awal ini kita formulanya adalah seperti ini. I sama dengan I1 sama dengan I0 cos kuadrat theta. Karena berhubung ya kan, jadi I1 ini kalau setengah I0 kalau emang dia efektif. Kalau dia nggak efektif, dia masuknya seperti ini ya. Jadi I1 di sini I1 sama dengan I0 karena dia sejajar dengan masih sejajar nih, masih begini, maka dia jadinya cos kuadrat 0. Berarti I1-nya sama dengan I0 kali dengan 1. Berarti sama I1-nya ini sama dengan I0. I1-nya sama dengan I0. Oke. Kemudian di sini I2 karena berhubung wait. Ini tetap terhitung sebagai I0 terlebih dahulu karena kita anggap ini masih masuk semuanya nih. Nah, kalau I2 terkait dengan dari I1 karena berhubung ini naiknya kan atas bawah nih, ya kan? Ini juga keluar atas bawah. Berarti dari I1 itu adalah cos kuadrat theta yang dimana tetanya ini 0 nih. Nah, jadi I2 sama dengan I1 dikalikan dengan 1, berarti I2-nya sama dengan I1. Berarti sama dengan I0. Nah, jadi benar dong ya kan? Kalau misalnya kita punya dua polaritas sejajar, dari awalnya dia di sini I1, di sini karena dia sejajar lagi, masih dengan arah yang sama, I2-nya ini sama dengan I1, berarti intensitasnya maksimum nih, sama dengan yang di awal, tidak ada pengurangan. Nah, namun kasusnya ini berbeda di
yang keduanya. Kalau misalnya salah satu diputar, karena kan ini intinya sudut antara kedua lembar polaroid agar intensitas menjadi setengah kali semula. Nah, jadi yang kita minta adalah di sini setengah daripada I0. Oke. Nah, berarti dia udah nggak begini lagi, melainkan sumbu polaroidnya kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya nih saya bikin miring deh, nggak tahu berapa derajat, yang dimana ini daripada sudut yang ini. Nah, ini ada tetanya nih di sini nih, ada sudutnya. Sehingga berarti ini udah gambarnya nggak begini lagi, melainkan ngikutin daripada si polaritas kedua. Jadi gambarnya tuh begini, terus begini juga nih. Nah, ini keluar sebagai I2. Ya, so berarti ini kita cari nih kira-kira cosnya berapa sih, ya kan? Karena kan I1 ini masih dengan I0 ya. Berarti I1 I2 sama dengan setengah kali dengan sorry. Ini setengah I0 ini jadinya I0 dikalikan dengan cos kuadrat theta. Berarti jadinya setengah sama dengan cos kuadrat theta. Berarti cos theta itu sama dengan 1/2. Atau bisa kita tulis menjadi yang namanya cos theta itu sama dengan 1/2 yang dimana tetanya ini sama dengan 45 derajat. Jadi supaya biar dia supaya dia menjadi setengah kali semula, maka ini berlaku kelipatan. Nah, jadi 45 ini terserah mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu nggak dipermasalahkan kok. Ya udah, mana yang kalau misalnya kita masukin hasil cosnya itu kurang lebih setengah akar 2, atau intinya ada setengah akar 2-nya deh. Nah, itu jawabannya adalah yang C, yaitu adalah 135. Jadi ini misalnya mau begini, diputar 90 derajat ya kan, diputar lagi nih, jadi biar set begitu, itu sama aja jawabannya juga setengah I0 seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 5 ya, untuk nomor 5 kita masukin ke soal nomor 5 yang ada di atas ini. Dua lembar polaroid saling menyilang satu sama lain. Jika salah satunya diputar 60 derajat, maka persentase intensitas cahaya yang tidak terpolarisasi akan diteruskan oleh polarisasi ini berapa persen sih? Nah, oke. Untuk nomor 5, ini sebenarnya nggak jauh dari kayak nomor 4 sebenarnya. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita punya cahaya yang tidak terpolarisasi, yang punya ada, kalau ini saya bikinnya 3D ya. Berarti ada yang miring kanan, miring kiri, miring ke sini, sama miring ke kanan bawah, kiri bawah lah. Kemudian ada polarisator. Nah, katanya di sini adalah menyilang satu sama lain. Nah, di sini definisi menyilang ini kan saya agak bingung ya. Jadi kita anggap saja oke lah. Namanya menyilang ini adalah cross, yang dimana yang pertama itu adalah kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga nanti dia akan keluar kurang lebih bentukannya, berarti arahnya akan menjadi seperti ini. Kemudian karena berhubung dia mintanya adalah dua polarisasi ini, dua polaroid ini adalah cross atau menyilang. Saya mau bikinnya salah satunya begini. Nah, jadi setelah begini nanti dia yang akan keluar ya, keluarnya begini lagi, begini, yang begini. Nah, cuman di sini beda dengan di nomor 4. Kalau di nomor 4 kita menganggap bahwasanya setelah melewati I1, setelah melewati nomor 1 gitu ya. Setelah melewati nomor 1 itu dia akan 100% masih ada. Nah, terus karena berhubung dia sejajar, maka yang akan keluar itu adalah maksimum seperti awalnya. Nah, terus kemudian dari gambar soal yang nomor 5 ini, ternyata salah satu polaroidnya tuh diputar 60 derajat. Nah, kalau misalnya saya anggap ini diputar 60 derajat, ya kan? Diputar 60 derajat deh. Ini saya bikin set. Nah, ini kan dari yang awal ya, begini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita anggap 60 derajat diputar seperti ini deh misalnya nih. Ini 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti kalau misalnya awalnya udah seperti itu, berarti kalau misalnya ditanya ini kan berarti 60 derajat nih, ya kan? Kurang lebih ini kan 60 derajat ya. Berarti di sini sisa 30 derajat.
Jadi ya, sudut yang terbentuk di bagian sini itu adalah 30 derajatnya dari 30 derajat nih daripada yang nomor satu. Nah, ingat untuk di sini awalnya adalah masuk I0, ini masuknya juga I0, ini keluarnya adalah I1, ini adalah keluarnya nanti berbentuk I1 dan ini akan berbentuk I2 ya. Nah, jadi kalau kayak gini kasusnya berarti udah nggak mungkin dia ke atas seperti ini. Ya, melainkan dia miring. Ya, miring nih. Kurang lebih seperti ini. Set. Nah, agak gini deh, agak miring dikit ya. Nah, ya udah berarti untuk I2 yang kita masukkan di sini I1-nya, I1-nya ini pasti akan setengah daripada I0 ya. Oke, jadi sebenarnya aslinya kalau secara efektif I1-nya ini keluar sebesar I0 ya, karena ada di filter. Nah, tapi karena berhubung nomor 4 ini kita dimintanya adalah maksimum seperti yang di awal, berarti yang di tengah ini jadi jatuhnya tuh nggak ke filter. Seperti itu ya. Kemudian yang di I2 itu sama dengan I1 dikalikan dengan cos kuadrat 30. Nah, I2-nya diminta adalah berapa sih persentasenya kan gitu ya. Nggak tahu nih kira-kira berapa nih kira-kira persentase yang terjadi. Ya udah kita hitung dulu. I2-nya sama dengan setengah kali I0 dikalikan dengan setengah cos 30 kan berarti setengah akar 3 pangkat 2. Berarti I2-nya sama dengan setengah I0 dikalikan dengan 3/4. Berarti I2-nya adalah 3/8 I0. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya persentase intensitas cahaya yang datang yang tak terpolarisasi yang diteruskan oleh polaroid sampai I2 ini berapa persen? Ya udah, berarti I2-nya sama dengan 3/8 ini sama dengan 0,375 atau setara dengan 37,5%. Berarti ini sama aja kayak 37,5% daripada I0. Maka jawaban nomor 5 itu adalah yang A, seperti itu ya. Jadi untuk soalnya emang sebenarnya harusnya aslinya tuh I1 yang di sini itu akan keluar sebesar setengah daripada I0 ya. Kalau kerjanya secara efektif. Kalau misalnya kalau misalnya kita anggap kayak di nomor 4 ya, dia benar-benar persis diteruskan 100% ya. Jadi I1-nya ini sebenarnya sama dengan I0. Oke? Ya. So dengan begitu makanya untuk nomor 4 ini sebenarnya saya agak ragu karena kalau misalnya karena di sini dikasih kalimat di soal katanya polarisasi sejajar sehingga cahaya yang melewati mempunyai intensitas maksimum setelah melewati kedua lembar. Maksimum ini kan berarti sama aja kayak pas di awalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya anggap aja I1-nya sama dengan setengah I0. Nah, yang dimaksudkan maksimum itu adalah dari yang I1-nya. Nah, itu make sense kalau kasusnya seperti ini. Nah, jadi setahu saya I1-nya itu haruslah setengah daripada I0. Oke? Nah, cuman kalau misalnya kita bikin setengah I0, kemudian di sini kira-kira setengah lagi nih. Nah, setengah dari mana? Setengah dari sini apa setengah dari sini? Kan jadi ambigu lagi kan kalimatnya. Nah, gitu loh. Jadi nomor 4 ini kayak kontradiksi antara yang di bawah ini sama yang di atas ini nih. Ya, maksimumnya berdasarkan yang mana gitu loh. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul kelima karena sudah selesai ya sampai tes formatif ketiga. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan notifikasi jika saya upload video yang lainnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan atau perbaikan dari pengerjaan saya yang saya lakukan, langsung saja di chat di kolom komentar dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.